Dan dia panggil seluruh penguasa, semua bangsa yang berada dalam kekuasaannya, untuk hadir menyembah dan melihat patung emas kerajaan Babylon melambangkan ini. Saudara-saudaraku, manusia sering berusaha, manusia sering mencoba, kadang-kadang merasa dia bisa melakukan segala sesuatu, tetapi bila Tuhan berkata lain, kehendak manusia tidak akan terjadi. Daniel 3:4-6, Nebukadnezar melangkah lebih jauh lagi. Barang siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika juga dalam perapian yang menyala. Jadi saudara-saudaraku, Nebukadnezar memanggil orang-orang semua ke istananya, ke lapangan untuk datang melihat patung tersebut, bukan sekedar mentahlisan, tetapi penyembahan. Penyembahan bukan kepada Tuhan, tetapi kepada manusia. Dan barang siapa yang tidak mau menyembah patung tersebut, namun sebenarnya menyembah Nebukadnezar, akan segera dicampakkan ke dalam patung. Saudara-saudara, seperti kita pelajari dalam Daniel pasal 1, Daniel memiliki teman yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego termasuk orang-orang yang diundang untuk datang ke dalam pentahbisan, peresmian, penyembahan dari patung tersebut. Daniel 3:12 kata, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuhanku berikan pemerintahan atas Babylon, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan Tuhan. Oh saudara-saudaraku, banyak kadang-kadang orang baik, tapi banyak yang tidak suka. Berkualitas, tapi orang tidak suka. Kenapa? Mungkin jadi tidak seimbang. Daniel dalam Daniel 6 pun menerima perlakuan yang sama. Ya Raja, mereka tidak memuja dewa Tuhanku dan tidak menyembah patung emas yang Tuhanku telah dirikan. Saudara-saudara, siapa yang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka bukan orang Babylon. Mereka bukan orang asli. Mereka bukan orang lokal. Kenapa bisa menjadi pejabat pemerintah? Banyak orang yang sakit mata, sakit leher, dan sakit. Saudara-saudaraku, Nebukadnezar paham betul. Nebukadnezar paham betul siapa itu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apabila dalam ruangan yang besar ini semuanya duduk, kemudian ada yang berdiri, maka itu akan mudah kelihatan. Betul? Betul? Di tempat lapangan tersebut, begitu banyak orang, ribuan orang. Ketika bunyi dikumandangkan, semua orang diminta untuk apa? Menyembah. Saudara-saudara, 3 orang ini tidak mau menyembah. Padahal Nebukadnezar katakan, yang tidak mau lempar dan perang. Nebukadnezar tahu siapa mereka ini sehingga dia mengatakan, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewa dan tidak menyembah patung emas yang didirikan itu? Nebukadnezar kata, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedang, dan berbagai jenis puji-pujian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Jadi di sini Nebukadnezar memberikan kesempatan yang kedua. Dia sebenarnya tidak mau kehilangan orang-orang hebat ini. Dia tidak mau kehilangan orang-orang jujur ini. Dia tidak mau kehilangan orang-orang yang berintegritas tinggi ini. Sehingga dia berikan kesempatan yang kedua. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan saudara-saudara, saya ingin kita melihat kalimat yang terakhir
bagaimana seorang manusia ketika memiliki posisi jabatan kekuasaan, dia akan merasa lebih tinggi dari Tuhan. Sehingga Nebukadnezar katakan, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tangan? Saudara-saudara, dalam konteksnya Nebukadnezar sudah tahu siapa Allah Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel itu. Sudah ada tulisan dalam Daniel pasal yang kedua. Namun seringkali mata manusia itu dibutakan. Saudara-saudaraku, di tengah-tengah ancaman, bukan hanya ancaman sederhana, tetapi ancaman yang dapat mengancam nyawa Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahwa jika mereka tidak menyembah, bahwa jika mereka tidak tunduk kepada patung tersebut, mereka akan dihukum. Namun saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana seorang yang setia kepada Tuhan itu, di dalam ancaman mati sekalipun, Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak dengan tegas untuk menyembah patung. Daniel 3:16 katakan, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhan dalam hal ini. Tidak ada gunanya. Tidak perlu ditawar-tawar lagi. Simpan penawaran itu kepada Tuhan. Dan kita lihat, ini merupakan pernyataan iman, pernyataan doa yang luar biasa dan mengagumkan. Ketika saya membaca ini, saudara-saudaraku, hati saya betul-betul bergetar melihat bagaimana manusia yang berada di negeri asing, yang menerima ancaman kematian, dapat berdiri teguh demi Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan, perhatikan saudara-saudara, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganku, ya Raja. Namun kalimat berikut ini, saudara-saudara, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas buatan Tuanku itu. Saudara-saudaraku, iman Sadrak, Mesak, dan Abednego itu bukanlah iman karena mereka menerima kemewahan, kelimpahan, jabatan, dan lain-lain. Apapun yang terjadi dalam kesesakan, dalam sukacita, dalam kelimpahan, dalam kemelaratan, dalam kehidupan yang megah, dalam ancaman hukuman mati, mereka setia kepada Tuhan. Tuhan kami sanggup membebaskan kami, tetapi kalau Tuhan kami tidak bebaskan kami tidak akan tetap, kami tetap tidak akan menyembah patung. Oh, saudara-saudara, Nebukadnezar mendengar itu dia marah, meluap-luap, marah karena dia merasa sudah dialah segala-galanya di dunia ini, bahwa dia merasa bahwa kekuasaan ini kekal, tidak ada yang bisa menggantikan. Maka meluaplah kegelaran Nebukadnezar, air mukanya berubah, lalu diperintahkan supaya perapian dibuat 7 kali lipat panasnya. Bahkan orang-orang yang melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego marah oleh karena api yang begitu panas. Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu risiko. Dia tahu bukan hanya kehilangan posisi, saudara-saudara, tetapi kehilangan nyawa. Tetapi demi Tuhan, apapun yang terjadi, asalkan kesetiaanku itu teguh sampai akhir hayat, Tuhan adalah pilihan. Ketika dilempar, 1, 2, kan 1 lempar mati kan? Dilempar 3, tiba-tiba raja bingung. Kok ada 4?
dikatakan, tetapi ada 4 orang berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang satu lagi rupanya seperti dewa. Saudara-saudara, kalau kita bermaksud jahat kepada seseorang, bermaksud buruk, tiba-tiba orang yang kita ingin celakai tersebut bergerak bebas, oh saudara-saudara, rasa takutnya itu. Belshazzar dalam pasal 5 ketika melihat jari tangan menulis gigi, Alkitab katakan lututnya itu beratuk-atukan. Takut saudara-saudara, rencana gagal. Melawan Tuhan, rencana gagal. Dia bukan bisa bilang, kok ada 4? Kita lempar 3, kok ada 4 kalau kamu di sini? Saudara-saudara, doa dari Sadrak, Mesak dan Abednego itulah doa yang diterangkan oleh Ibu Kapia kita. Kehendaklah yang jadi. Jika Tuhan mau menyelamatkan kami, Dia akan selamatkan. Tetapi jika tidak, kami tidak akan selamat. Yesus katakan, jika boleh cawan ini disingkirkan daripada, tetapi bukan kehendak yang jadi, kehendak pula yang jadi. Saudara-saudaraku, apabila kita sudah sampai pada tahap tersebut, berarti kedekatan kita dengan Tuhan itu sudah begitu erat, saudara-saudara. Seluruh kehendak, hasrat, keinginan kita serahkan kepada Tuhan, sebab kita tahu Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap ciptaannya. Amin. Saudara-saudara, ingat, di dalam peristiwa itu ada banyak sekali utusan dari seluruh negeri di bawah kekuasaan kerajaan Babylon. Dan di hadapan seluruh utusan tersebut, mereka menyaksikan dahsyatnya jawaban doa dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Daniel 3:20 katakan, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat, perhatian saudara-saudara, ingat, dibakar ke api. Tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Rambut di kepala tidak hangus, jubah tidak apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Saudara-saudara, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah Sadrak, Mesak dan Abednego tidak tahu bahwa Tuhan akan selamatkan mereka. Tuhan tidak katakan, jangan kamu berdiri saja, aku akan selamatkan kau. Tidak, Tuhan tidak katakan demikian. Namun iman mereka katakan, apapun yang terjadi, aku setia kepada Tuhan. Dan bila mana Tuhan sudah bertindak, saudara-saudara, hasilnya itu tidak bisa dibayangkan oleh manusia biasa. Akibat kesetiaan dari Sadrak, Mesak dan Abednego, nama Tuhan ditinggikan, karakter umat Tuhan disaksikan, dan semua orang mengetahui siapa Allah semesta yang benar. Nebukadnezar katakan dalam Daniel 3:28, berpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Saudara-saudara, mampukah kita memiliki iman seperti Sadrak, Mesak dan Abednego? Iman yang tetap teguh walaupun badai, banjir, gempa bumi menerpa. Ataukah kita dalam kehidupan ini tidak ada hujan, tidak ada